Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur di pagi ini kita boleh kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 24 Februari 2023. Kita akan memulai hari kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur ya Bapa, saat ini Engkau masih memberkati kami, Engkau melindungi kami sepanjang malam sehingga kami boleh tidur dan kembali bangun dengan segar. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa dan layakkan kami untuk dapat menerima firman-Mu ini. Biarlah boleh kami pakai untuk menjalani hari-hari kami dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Ampunkan kesalahan dosa kami ya Bapa, hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga sampai 8. Berbunyi demikian. Pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin, firman Tuhan. Tema pembacaan kita pada pagi hari ini adalah jangan memelihara dosa. Batulan bahasa Toraya dikua, da parakai itu dosa. Ada seorang anak perempuan dalam sebuah keluarga. Dia satu-satunya anak perempuan dari beberapa orang bersaudara. Dia pun menjadi anak kesayangan karena dia anak bungsu. Ibunya menjadi single parent dalam keluarga karena ketika anak ini masih kecil, ayahnya meninggal. Ketika anak itu sudah kuliah, ia telah berani untuk berbohong. Ia selalu mengatakan kepada ibunya bahwa ia aktif kuliah. Ibunya terus menyampaikan ke saudara-saudaranya bahwa adiknya masih aktif kuliah. Tetapi ternyata anak ini sudah lama tidak kuliah. Waktu yang cukup lama digunakan merawat dosa. Tapi akhirnya perbuatan itu ketahuan dan akhirnya semua saudara-saudaranya membencinya. Dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 3-8 yang kita baca, berisi pengakuan dosa yang sangat indah. Mazmur ini adalah pengakuan dosa Daud setelah Nabi Nathan menegur dia karena perzinahannya dengan Batsheba. Daud mengungkapkan perasaannya setelah ditegur oleh Nathan dengan mengatakan, "Kasihanilah aku." Hal ini menandakan bahwa Daud tidak merasa malu jika boroknya dibongkar. Lebih dari itu, ia sadar dengan sepenuh hati bahwa dosa sudah membuatnya menjadi seorang manusia yang tak berharga. Karena itu, ia memohon belas kasihan Allah semoga dapat diampuni. Pertobatan Daud dari dosa yang begitu mengerikan dan pengampunan Allah yang begitu ajaib menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang dapat memisahkan umat dari kasih Allah jika kita sungguh-sungguh bertobat. Jika Daud tidak bertobat, maka akibatnya adalah penghukuman akan menimpanya. Janganlah memelihara dosa. Jika kita bersalah, bertobatlah segera. Belas kasihan Allah akan mengampuni, dan dengan pengampunan itu, maka kita akan diluputkan dari penghukumannya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Saat ini ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi suluh pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami yang masih Engkau karuniakan dan Engkau percayakan kepada kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami sepanjang hari ini. Jadilah kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Bantu kami dan tolong kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Berikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan ya Bapa untuk menjalani hari-hari yang masih Engkau karuniakan kepada kami ya Bapa. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa, ampunkan kesalahan dosa kami hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih telah mendengarkan Renungan Harian Toraya edisi hari ini. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan tetap semangat serta selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.